Liabilitas jangka pendek atau bisa disebut juga utang jangka pendek. Pengertian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Liabilitas jangka pendek. Apa itu utang jangka pendek? Apa itu utang jangka pendek? Istilah utang jangka pendek merujuk pada waktu pelunasannya. Sebab itu, utang jangka pendek harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama 1 tahun. Utang jangka pendek disebut juga dengan utang lancar, yaitu suatu kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan di masa mendatang dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menciptakan utang jangka pendek baru. Klasifikasi liabilitas lancar. Jika 1. Mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau 4. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. B. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. C. Liabilitas jangka pendek termasuk kategori instrumen keuangan atau bisa disebut liabilitas keuangan. D. Instrumen keuangan diatur dalam 1. TSAK 50 Penyajian Instrumen Keuangan. 2. TSAK 55 Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. 3. TSAK 60 Pengungkapan instrumen keuangan. Jenis-jenis liabilitas jangka pendek. 1. Utang dagang. 2. Utang wesel. 3. Wesel pinjaman. 4. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. 5. Utang penjualan kupon. 6. Pungutan utang pihak ketiga. 7. Pendapatan diterima di muka. 8. Perjanjian pemberian bonus. 9. Utang dividen. 10. Biaya terutang. 11. Pembayaran kondisional. 12. Utang jaminan yang akan dikembalikan.
1. Hutang dagang. Yang pertama, pengertian hutang dagang account payable adalah jenis pinjaman yang kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Kewajiban ini timbul karena perusahaan membeli secara kredit barang dagangan untuk dijual kembali kepada konsumen atau pelanggannya. Istilah hutang dagang biasanya merujuk pada jumlah yang terhutang karena pembelian. 2. Hutang wesel. Yang kedua, hutang wesel adalah jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan bukti sebuah surat tertulis. Namun, di dalam surat tersebut tidak perlu disertakan syarat ataupun jaminan dari pinjaman yang diberikan. 3. Dividen. Dividen adalah keuntungan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha terhadap para investor yang menanamkan uangnya di dalam bisnis. Jumlah dari keuntungan tersebut berbeda-beda dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebab itu, ada utang dividen karena perusahaan berkewajiban untuk membayarkan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada para pemegang saham. Pencatatan utang dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang atau aktiva dilakukan dengan mendebet rekening laba tidak dibagi dan mengkredit utang dividen. 4. Uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Dalam transaksi bisnis dikenal dengan uang muka, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tandai jadi atas pembelian suatu barang atau jasa. Uang muka ini belum bisa dianggap sebagai pendapatan, tetapi utang jangka pendek hingga perusahaan menyerahkan barang-barang yang dibeli kepada si pembeli. Demikian pula halnya dengan jaminan. Atas setiap transaksi yang menggunakan jaminan, maka jaminan tersebut termasuk utang jangka pendek karena sewaktu-waktu dapat diminta kembali oleh pemiliknya.
Namun, apabila penyimpanan jaminan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka termasuk dalam kategori utang jangka panjang. Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Pernahkah Anda melihat keberadaan kotak amal atau donasi yang ditempatkan di supermarket atau pusat perbelanjaan? Itulah contoh dari praktik penggalangan dana masyarakat, khususnya pelanggan atau pengunjung, yang dilakukan perusahaan untuk kemudian diberikan atau diserahkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dalam lingkup instansi baik pemerintah maupun swasta juga bisa melakukan penggalangan dana. Misalnya dengan memotong gaji karyawan untuk kegiatan atau kepentingan sosial, bahkan termasuk pajak. Potongan untuk pajak yang dilakukan perusahaan atas gaji karyawan ini dicatat sebagai utang lancar, karena dana hasil pemotongan gaji tidak masuk sebagai pendapatan perusahaan, tetapi disetorkan kepada otoritas pajak. Utang biaya yang masih harus dibayar. Dalam operasional perusahaan tentu tak lepas dari biaya-biaya. Ada biaya yang sudah dibayar dan biaya yang masih harus dibayar. Nah, biaya yang masih harus dibayar ini adalah utang biaya yang termasuk sebagai jenis utang jangka pendek, karena pelunasannya harus dilakukan sesegera mungkin atau kurang dari 1 tahun. Utang biaya ini timbul dari pengakuan perusahaan atas biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Biaya-biaya yang terutang ini meliputi biaya gaji, bonus, listrik, telepon, dan lain-lain. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka berbeda dengan uang muka. Uang muka diberikan sebagian dari total nilai pembelian barang atau jasa yang seharusnya dibayarkan. Sementara pendapatan diterima di muka adalah keseluruhan dari nilai pembelian atas barang atau jasa. Meski demikian, pendapatan diterima di muka juga belum bisa dilaporkan sebagai pendapatan hingga barang atau jasa yang dibeli diserahkan kepada pembeli. Sebab itu, pendapatan diterima di muka juga termasuk utang jangka pendek. Adapun contoh soal dari liabilitas jangka pendek ialah sebagai berikut. Soal yang pertama, ilustrasi utang dagang. PT Kenanga tanggal 1 November 2013 membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta rupiah, syarat pembelian 2/10, N30. Pertanyaannya, buatlah jurnal dari transaksi di atas. Jadi pada jurnal pertama, pada tanggal 1 November 2013 debit persediaan 20 juta rupiah, pada kredit utang dagang 20 juta rupiah. Jika dilunasi pada tanggal 10 November 2013 debit utang dagang 20 juta rupiah. Pada kredit kas 19.600.000 rupiah, kredit potongan pembelian 400.000 rupiah. Jika dilunasi pada tanggal 15 November 2013 debit utang dagang 20 juta rupiah. Pada kredit kas 20 juta rupiah.
Contoh soal kedua. Ilustrasi wesel bayar, berbunga. PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 1 Desember tahun 2013 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari, bunga 12%. Pertanyaannya, buatlah jurnal dari transaksi di atas. Jurnal dari transaksi di atas adalah sebagai berikut pada tanggal 1 Desember tahun 2013. Debit utang dagang 20 juta rupiah pada kredit wesel bayar 20 juta rupiah pada tanggal 31 Desember tahun 2013 bunga 30 dibagi 360 dikali 12% dikali 20 juta rupiah jadi. Debit beban bunga 200.000 rupiah pada kredit utang bunga 200.000 rupiah. Wesel dilunasi pada tanggal 1 Maret tahun 2014, debit wesel bayar 20 juta rupiah. Debit utang bunga 200.000 rupiah, debit beban bunga 400.000 rupiah pada kredit kas 20.600.000 rupiah. Contoh soal yang ketiga, pertanyaannya ialah, utang bank jangka pendek, PT Kenanga pada tanggal 1 Oktober tahun 2013 menerima utang dari Bank Permata sebesar 100 juta rupiah dipotong provisi 4%. Tingkat suku bunga sebesar 15%. Bunga dan pokok dibayar saat jatuh tempo. Pertanyaannya, hitung efektif interest rate 19,79%. Buatlah jurnal dari transaksi di atas. Jurnal dari transaksi di atas adalah pada tanggal 1 Oktober tahun 2013. Debit kas 96 juta rupiah pada kredit utang bank 96 juta rupiah pada tanggal 31 Desember tahun 2013 bunga 3 dibagi 12 dikali 19,79% dikali 96 juta rupiah jadinya. Debit, beban bunga 4.750.000 rupiah pada kredit utang bunga 4.750.000 rupiah. Utang bank dilunasi pada tanggal 1 Oktober tahun 2014. Debit, beban bunga 14.250.000 rupiah. Debit, utang bunga 4.750.000 rupiah. Debit, utang bank 96 juta rupiah pada kredit kas 115 juta rupiah. Terima kasih telah menonton hasil dari materi kami yaitu liabilitas jangka pendek. Semoga bermanfaat. Thank you.